Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan dari due diligence. Next. Yaitu saya akan menjelaskan tentang para pihaknya dulu. Pihaknya yaitu PT Trisakti Cipta Nusantara yang berada di bidang konstruksi yang berkedudukan di Kaliwungut Jalan Raya Tenggilis, Mojoyono nomor AA2, Tenggilis Mojoyono, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan PT Langgang Sentosa, perusahaan yang bergerak di bidang konsultan, kontraktor, dan supplier untuk wilayah Jawa Timur dan seluruh wilayah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Villa Bukit Mas, nomor 25, Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tujuannya dalam due diligence ini yaitu PT Trisakti Cipta Nusantara merupakan suatu perusahaan yang ingin berinvestasi di PT Langgang Sentosa, yang dimana PT Trisakti Cipta Nusantara menyewa firma hukum Jayabaya Law Firm untuk melakukan bantuan hukum dalam hal due diligence. Tujuannya yaitu untuk menilai sehat atau tidaknya PT Langgang Sentosa tersebut. Jenis due diligence-nya yang dilakukan oleh PT Trisakti Cipta Nusantara kepada PT Langgang Sentosa yaitu full diligence yang sebagaimana pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh yang dilakukan dengan atas keseluruhan aspek hukum perusahaan, antara lain berdasarkan soal tersebut yaitu anggaran dasar, asuransi, susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris, perizinan dan persetujuan harta kekayaan, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris, serta pemegang saham. Analisis awalnya yaitu pertama, tanah dan bangunan yang berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, yang dimana PT Langgang Sentosa yang memiliki tanah seluas 1.800 meter persegi yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, dan tanah seluas 800.500 meter persegi yang terletak di Jalan Paimas Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, yang dimana kedua aset tanah dan bangunan di PT Langgang Sentosa tersebut sudah diatasnamakan PT Langgang Sentosa berdasarkan PBB dengan nomor 3515-120-033-111-24 kali dan 2, dan berdasarkan PBB dengan SPPT NOP 3515-120-033-011-35 kali, yang dimana tanah dan bangunan tersebut sudah merupakan sebagai usaha yang bagaimana digunakan untuk membangun usaha perusahaan, dan adanya hak pakai atas tanah tersebut yang sudah jadi milik PT Langgang Sentosa. Analisis yang kedua yaitu sertifikat hak guna bangunan, yang dimana berdasarkan pasal 35-40 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimana memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaan SHGB. Dalam hal ini PT Langgang Sentosa memiliki sertifikat HGB dengan nomor 320-322-Lakasantri Surabaya seluas 350 meter persegi akan berakhir pada 6 Juni 2002, yang dimana PT Langgang Sentosa sebagai pemilik sertifikat hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain sampai batas waktu berakhirnya SHGB yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan HGB nomor 325
sampai 328 Solowaru, Surabaya seluas 5.000 meter persegi yang dimana akan berakhir pada 10 April 2025. PT Langgeng Sentosa selaku pemilik sertifikat hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lainnya sampai batas waktu berakhirnya SHGB yang sudah ditentukan. Next. Yang ketiga, surat tanah bukti kendaraan atas aset perusahaan yang dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam soal tersebut menjelaskan aset kendaraan yang dimiliki oleh PT Langgeng Sentosa seperti 1 unit tower crane dan 1 unit ekskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Adapun 1 dump truck dalam keadaan sedang berada di bengkel, dikarenakan ada kendala dalam mesin, sedangkan sisa kendaraan konstruksi perusahaan dalam keadaan yang layak jalan. Barang pengangkutan alat berat wajib memenuhi persyaratan, yaitu ada nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan, jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, dump truck yang sedang dalam keadaan perbaikan mesin juga mendapatkan pemeriksaan atas surat izin dan tanda bukti kepemilikan, kewajiban surat izin, dan berdasarkan peraturan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan, bahwa setiap mobil dan sepeda motor akan mendapatkan BPKB dan STNK sesuai dengan data yang diajukan oleh perusahaan atau pemilik. Next. Yang keempat, asuransi. PT Langgeng Sentosa telah mengasuransikan kerugian yang dialami akibat kebakaran beresiko lainnya yang berdasarkan paket polis atau yang telah didaftarkan ke sejumlah perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Alias Utama, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Reliance Indonesia. Nilai pertanggungan tersebut sebesar 500 juta dan kemudian ditambah 200 juta menjadi 700 juta, yang dimana menurut pihak manajemen mereka dapat menutupi kerugian yang timbul dari kejadian dan risikonya. Jadi dapat disimpulkan dalam kasus ini atau masalah ini tidak bisa ditebak oleh perusahaan sebesar atau sekecil apapun. Sebesar atau sekecilnya kebakaran yang akan terjadi, asuransi ini berdasarkan atas dasar hukumnya yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Next. PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. PHK tersebut terpaksa dilakukan kepada sebagian pekerja atau buruh karena adanya dampak atau akibat COVID-19 yang merusak seluruh perekonomian Indonesia pada saat itu. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 PDT Sus PHI /2020 PN SBY dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Dalam hal ini pemenuhan tuntutan dari serikat buruh, maka perusahaan sudah melakukan untuk memenuhi kompensasi yang diberikan seperti UPMK atau uang pesangon yang diatur berdasarkan pasal 165 ayat 2 Undang-Undang yang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Koster Ketatanegaraan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Next. Kesimpulannya dapat disimpulkan dalam hasil laporan Durjel ini, yaitu berdasarkan dari analisis yang dilakukan tentang kasus tersebut, maka dapat dideskripsikan yang dimana aset yang dimiliki oleh PT Langgeng Sentosa sebagai perusahaan yang memiliki aset tanah dan bangunan secara hukum sudah sesuai dengan aturan hukum. SHGB yang dimiliki oleh perusahaan tersebut masih berlaku keduanya dan masih belum berakhir. Semua tanda bukti kendaraan sudah diperiksa
dari yang masih diperbaiki maupun yang layak jalan dan sudah mendapatkan surat izin kendaraan serta asuransi kendaraan. Dalam hal ini yang menyangkut dengan asuransi, jika manajemen perusahaan yakin dengan nilai uang tersebut dapat menutupi resiko yang dihadapi dengan adanya uang cadangan dari beberapa perusahaan yang ada di bidang asuransi tersebut. Maka dengan ini saya menyatakan perusahaan PT Langgeng Sentosa sehat dan aman serta layak untuk PT Trisakti Cipta Nusantara untuk berinvestasi. Sekian dari laporan yang saya sampaikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.